Mikyu dan kawanan binatang buas di bawah kepemimpinannya, menghancurkan barisan pertahanan perkampungan. Meiril dengan penuh amarah menghadapi Harukawa yang berani menculik Takaya. Harukawa memberikan perintah barisan pertahanan yang dilanda kepanikan dengan cara meremehkan kekuatan Mikyu. Meiril meminta Mikyu untuk melawan kelompok perkampungan, sedangkan dia sendiri akan menolong Takaya. Harukawa yakin bisa menang karena jumlah mereka lebih banyak, di bawah jeritan korban serangan Mikyu. Dirasakan gagal dalam pertarungan jarak dekat, mencoba menggunakan serangan sihir jarak jauh dengan radius ledakan yang luas tanpa menghiraukan dampak serangan bagi rekan-rekannya yang lain. Sedangkan Meiril semakin cemas setelah mendapati Takaya tergeletak berkubang dengan genangan darahnya sendiri. Takaya memperingatkan Meiril untuk segera lari setelah menyadari datangnya ancaman dari Suetsugu. Meiril menggertak balik akan menghabisi nyawa Suetsugu. Meiril mengambil sikap pertarungan tangan kosong untuk menghadapi Suetsugu yang bersenjatakan kapak. Mentertawakan Meiril yang berpakaian sebagai biarawati, yang segera dijawab ini hanyalah profesi dan hasrat untuk menolong orang karena kemampuan sesungguhnya adalah menyakiti manusia. Dan akan memakainya untuk melindungi Takaya. Takaya tersadar, ternyata keputusan menjadi biarawati adalah untuk melampaui batasan yang dimiliki Meiril. Pertempuran yang sengit antara keduanya, membingungkan Suetsugu karena Meiril hanyalah petarung level 4, tetapi semua pukulannya mengenai tempat yang kosong. Daik yang berkesempatan menolong Takaya, bilang Meiril adalah petarung yang hebat karena sejatinya adalah kemampuan rahasia untuk memajukan waktu. Dengan kalah telak, dihina Meiril bahwa Suetsugu adalah pengecut yang hanya menang melawan orang yang lebih lemah dari dirinya. Mikyu yang sedang bertempur melawan kelompok perkampungan menerima telak tembakan dari meriam kanon, yang tidak membawa pengaruh apapun bagi si gadis serigala. Merasakan tidak mungkin menang, seseorang mengusulkan Harukawa untuk mereka semua segera pergi menyelamatkan diri dan meninggalkan perkampungan. Harukawa menyatakan, barisan garda depan level 6 akan mampu mengalahkan Mikyu. Mendapatkan protes bahwa semua orang di garda depan akan menjadi korban. Harukawa menyatakan itu adalah tugas dari barisan depan, berkorban demi keselamatan dirinya, sang ketua kelas. Anggota perkampungan yang terkejut mendengar pernyataan egois Harukawa, serentak menghentikan pertarungan dan menyerah membuang senjata mereka masing-masing. Harukawa yang masih menganggap tinggi pribadinya, tidak mengerti oleh tindakan yang dilakukan rekan kelasnya. Sang guru menyatakan, tidak ada rekan kelas yang dengan rela mengikuti Harukawa. Berbeda dengan anggota Siret, mereka rela dan bersedia melakukan apa saja untuk Takaya. Takaya yang melemah karena kehilangan banyak darah, minta maaf tidak akan mampu menjadi fabrikator lagi dan semua rahasia Siret masih tetap aman terkunci. Sang guru bertanya mengapa Takaya melakukan hal itu, dijawab karena Siret mau menerima dia si sampah masyarakat sebagai teman. Daik menyatakan bahwa Takaya adalah masa depan Siret dan meminta untuk mengulurkan tangannya yang teramputasi. Daik menggunakan sihirnya dan menyembuhkan tangan Takaya dengan sempurna. Meiril bilang bahwa sesungguhnya Daik adalah sang penyembuh dan yang merawat Takaya pada awal pertemuan. Bila kemampuan Meiril adalah memajukan waktu, kemampuan Daik sesungguhnya adalah memundurkan waktu. Hasrat Daik adalah menjadi kesatria perang pemberani. Biarpun Meiril dan Daik hanya mempunyai kemampuan seperti itu, tetap diterima baik di Serikat Siret. Kemampuan yang dianggap sampah bagi sebagian orang seperti Harukawa, si ketua kelas. Melanjutkan bahwa Takaya mempunyai berkah terbesar yaitu memahami penderitaan orang lain. Tujuan Siret adalah saling menolong kelemahan masing-masing dan berjuang demi kepentingan yang lebih besar bersama. Akhirnya, berketetapan hati, bahwa dia bernama Takaya Nagami, fabrikator untuk Siret. Sang guru menanyakan kepastian Takaya yang hanya ingin memenjarakan mantan rekan kelasnya. Takaya sebagai fabrikator menyadari bahwa kesemuanya bisa diperbaiki. Dapat mengerti bila mereka kehilangan akal sehat karena tiba jauh dari sanak keluarga. Serta yakin mereka akan memulai langkah baru mengambil jalan yang lebih baik. Mikyu yang masih dendam ingin menggigit putus kepala mereka, si guru ingin menghisap sumsum tulang mereka, sedangkan Rudra pusing serikat punya sejumlah wanita edan. Berdasarkan laporan, Roar dan Takaya menyadari ada 7 orang mantan temannya yang tidak hadir pada saat penangkapan. Sejumlah wanita anggota perkampungan menjadi tawanan monster akibat jebakan seseorang. Ancaman masa depan akan datang dari seorang gadis cantik yang akan mencuri kemampuan Root milik Takaya.